kelahiran, tempat dibesarkan, tempatku berkarya, tempat aku merentangkan cinta, memekarkan cinta, berhadap sesama. Oh Kutai Timur, takkan ku tinggalkan, takkan ku lupakan, sepanjang kehidupan. Biar aku satu kali waktu harus pergi jauh, jatuh pasti pulang. Bukan bekerja sepenuh daya, bidang apapun pasti berguna. Pendidikan yang kesehatan jaya, pertambangannya aku serta. Berkebun sawit, ayo beternak sapi, oke juga bersami, serta melaut. Kutai Timur membutuhkan aku, sama sepertiku membutuhkan dia. Ku bertekad dukung pemerintah, mensejahterakan Kutai Timur bahagia. Ku bertekad dukung pemerintah. Kenapa? Lagi apa? Tadi belum sekolah. Benar. Bapak sekalian, Insentif. terkait dengan sekolah ya, Kan lupa. perlu Bapak Ibu pahami ya, saya termasuk orang yang paling semangat ya, memperjuangkan itu. Kenapa saya bilang begitu? Saya sudah ke Kementerian Dikdasmen atau Kemendikbud dulu, dan Dikdasmen diarahkan untuk ke Disdikprov DKI. Akhirnya saya bawa juga BPKAD, Bapeda, bagian hukum, ya, itu ke sana, ke Disdikprov untuk melihat bagaimana sih proses untuk menyelamatkan ya guru-guru honor perwakilan ini supaya tetap bisa bekerja. Sudah dari sana di bulan puasa kemarin sudah kita bahas sekali, belum final. Di bulan tadi siang tadi siang itu kita kembali rapat tadi sore ya, sore malam ya, dari jam 2 tadi rapat sampai jam setengah 6 itu kita rapat membahas itu. Kesimpulannya adalah satu ya, saya sampaikan Bapak sekalian, untuk honor sekolah ya, mengingat regulasi yang sedemikian tegas ya, maka saya sudah mengeluarkan surat edaran, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Januari 1 Januari maka sekolah tidak diperkenankan mengangkat honor sekolah, gitu ya. Poin yang kedua, kalau sekolah sudah terlanjur mengangkat maka diminta untuk diberhentikan dulu dengan baik-baik sampai kita berregulasi. Kalau begini Bapak sekalian, ini sangat kritis sekali. Jangankan anak baru yang lama aja hampir nggak bisa diselamatkan ini. Ya karena ancamannya nggak main-main. Ancamannya itu kalau pemerintah daerah nekat maka akan mempidanakan pimpinan kepala daerah. Ancam bupatinya langsung. Ya ini ya. Jadi artinya apa? Saya tegaskan bahwasanya satu, tegasan sejak Januari 2025 ini jangan dulu mengangkat honor sekolah. Apa alasannya? Tutup sekolahnya. Yang kedua, saya telah berusaha dengan maksimal dan melakukan artinya insentif ya atau tunjangan kinerja daerah untuk guru honor kita masih punya honor sekolah itu 3.000 lebih. Ya, yang tersebar di sekolah negeri dan swasta, yang di sekolah negeri itu ada 714. Kita gitu aja. Ya, pokoknya dia jadi ada 714, total keseluruhan adalah 3.000 lebih. Anggaran insentifnya aman, sudah ada di dinas pendidikan, cuma belum bisa dibayarkan. Kita cuma salahnya. Ya betul ada dulu kan? Ada, kita makan. Awalnya nggak mau untuk KMP, nggak mau. Saya ngotot, jangan. Saya yang menanggung kalau mereka nanti ini demo. Siapa yang menanggung kalau mereka ini mogok? Lumpuh kita. Ya kan? Maka saya tetap harus masukkan dulu.
soal aturan sambil jalan. Akhirnya insentif atau TKD ini sudah masuk di dinas. Hanya saja kita menunggu aturan untuk bisa kita cairkan, terutama untuk yang 714 orang ini. Kalau yang swasta malah saya kemarin ya, mau pejabat itu jangan cemburu, jangan iri ya. Kenapa kok yang swasta dia cair, yang tidak cair? Nah jawabannya ya, karena inti larangan itu adalah pemerintah daerah dilarang mengangkat. Itu dulu. Otomatis kalau diangkat kan berbayar nih. Nah sementara kalau sekolah yang di negeri ini yang mengangkat adalah kepala sekolah. Yang kepala sekolahnya adalah PNS. Ya, ada kepala sekolah nggak PNS kan negeri kan? Nah ini merupakan bagian dari pemerintah daerah. Itu. Kenapa yang swasta boleh? Swasta itu kepala sekolahnya bukan PNS, yang ngangkat bukan bupati. Nah yayasan kan? Nah itu makanya secara kajian itu bisa dibayarkan kemarin walaupun dalam satu periode, makanya dikitanya baru kita bisa bayarkan kemarin. Benar ya? Jangan cemburu, jangan berburu sangka di Pak Kadis kok pilih kasih malah yang swasta diistimewakan, yang itu malah dianak-dirikan. Bukan sama sekali bukan. Kalau akan boleh pasti kita bayarkan. Ya. Dan mudah-mudahan nanti dengan konsep yang baru ini adalah tempuh ini, mudah-mudahan nanti kiranya bisa kita tambah lagi ya. Ini akan kita ya. Jadi pokoknya untuk yang benar, sabar, tetap kerja. Ya, betul karena akhirnya ada hanya kita bagaimana mencarikan regulasi terbaik. Tadi hasil kesimpulan rapat tadi selain konsep KKI yang akan tadi kalau jadi itu KKI kontrak kerja individu sudah DKI, tapi juga kita masih mengupayakan jalan lain. Kami tadi sudah kesimpulan besok itu akan dibuat surat ke BKPSDM untuk berkomunikasi dengan BKN. Ya nanti setelah kita dikasih waktu ke sana, kita akan sama-sama Disdik, BKPSDM, Portal, BPKAD, Bapeda dan bagian hukum 7 instansi ini akan sama-sama ke BKN untuk mencarikan solusi selain KKI apakah mungkin mereka ini bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Karena begini, salah satu syarat untuk diangkat P3K paruh waktu itu adalah terdaftar dalam database BKN. Nah makanya kita akan coba, nanti pakai sadar tadi kita ke BKN dengan tangan kosong, kita bawa oleh-olehnya apa? Draft perbuk ini, kami draft KKI atau P3K paruh waktu ya. Mohon doanya ya. Intinya kita ingin yang terbaik ya sekalian ya. Tetap ingin kita usahakan yang terbaik. Sangat dipahami ya, MGMT, K3S dan yang lainnya, pelaksanaannya kesadaran bermakna dan menggembirakan. Kata menggembirakan digarisbawahi Bapak Ibu. Tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar. Pembiayaan bisa dibebankan pada bos dan sumber-sumber yang lain. Diharapkan pemerintah daerah mendukung, tentunya pemerintah daerah seharusnya mendukung. Yang ingin saya tanyakan adalah, kami mohon kejelasannya Bu. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dibiayai dalam kegiatan KKG maupun K3S? Karena selama ini yang terjadi simpang siur. Jadi untung saya gemuk. Jadi kalau dipimpong itu tidak sakit badan saya kan. Jadi katanya guru tidak diperkenankan dapat makan siang, ada transport tidak boleh. Nah kemarin sudah saya coba tanyakan, pesan dari Dinas Pendidikan, silahkan Bu Tri tanyakan lebih jelas kepada Ibu. Nah kemudian ini Bu, yang kedua, kami beberapa tahun mendapatkan bos kinerja. Tentunya bos kinerja itu penggunaannya untuk salah satunya untuk pengembangan diri guru. Iya, peningkatan kompetensi. Ketika BPK, sekali lagi BPK datang ke sekolah, itu yang dipertanyakan terutama konsumsi. Nah, dengan alasan itu masih jam kerja dan bla 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 bla. Jadi tekanan saya waktu itu untung tidak naik Bu, untung tidak naik. Tapi termasuk kepikiran, mohon penjelasannya sehingga kami ini dalam bekerja itu enak begitu Bu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Acuannya adalah aturan. Ya, oke. Selama di dalam BOSP mau BOSDA mau apa, selama komponen-komponen itu tidak dilarang dan komponen itu tidak dilarang, otomatis bisa. Gitu. Kalau misalnya ada konsumsinya tidak boleh untuk bahasa belajar, tolong tunjukkan di mananya yang dilarangnya. Kan itu ada relevansinya dengan proses belajar mengajar. Nah, itu. Nah, itu. Kalau maaf ya, inspektorat pemahamannya juga ada keterbatasan. Memangnya BPK tidak ada keterbatasan di dalam memaknai aturan? Ada. Nah, gitu. Nah, sebentar ya. Jadi ini, oh ya, diingatkan Bu ya. Nanti kalau saya lupa di WA. Nanti saya lupa, Pak. Jadi itu. Kalau saya malah cenderung selama tidak dilarang di dalam regulasinya, di dalam tidak ada larangan, atau apa yang Ibu sampaikan masuk di dalam komponen-komponen yang diperbolehkan, alasan mana yang dilarangnya? Itu. Sekarang ini masuk kita pakai nalar, pakai logika. Arahkan Kementerian mana? Kementerian pusat, Pak. Kementerian Pendidikan. Iya. Oh, oke. Di Jakarta beserta dengan bagian hukum pemerintah daerah. Jadi di sana diarahkan untuk mencontoh program yang ada di DKI, Pak. Jadi saat ini Bapak Kepala Dinas sedang menggodok formulasinya untuk mencontoh yang ada format di DKI. Jadi apakah itu nanti outsourcing ataukah sistemnya KKI? Ya itu, Pak. Jadi saat ini masih kontrak kerja individu, Pak. Pemerintah daerah. Iya. Dengan personil, Pak, Oh, guru honor. Nah, ini saat ini kita sedang menggodok formulasinya lagi, Pak, dan sistem pembayarannya juga nanti kemungkinan dalam waktu dekat pemerintah daerah Kutai Timur akan berkoordinasi lagi dengan BKN dan keuangan, Pak, terkait pembayarannya nanti agar ada payung hukumnya lebih jelas. Berarti kan sebenarnya sudah tersampaikan ke sekolah terkait tindak lanjut hal itu. Yang pertama kan saya menyampaikan dijadikan paruh waktu. Itu nanti ya sama hampir mirip dengan paruh waktu, cuman modelnya yang berbeda. Nah kalau misalnya itu ternyata tidak, maka pastinya Ibu, karena pelayanan tetap harus jalan. Kalau daerah tidak mampu, ya pasti kalau emang dikembalikan ke sekolah ya dibayar dengan uang yang masuk ke sekolah gitu. Tetapi kalau di Kutai Timur kita bicaranya kan secara keseluruhan, dua-duanya ini saya sampaikan semua gitu ya. Nah karena Kutai Timur sudah diambil alih solusi ini oleh pemerintah daerah, Bapak Ibu, maka tolong ditunggu. Tolong ditunggu, karena kan sudah diinformasikan oleh Dinas Pendidikan, jangan dibayar dulu dengan pos gitu. Maka ya kita harus ngikut orang tua kita, tunggu regulasinya. Nah teman-teman yang honorer berarti sampaikan seperti itu dulu. Mudah-mudahan nanti tidak lama ya Pak ya, segera itu selesai regulasinya, kemudian nanti dibayarkan. Kalau memang terputusnya BOSP sejak Januari, maka mudah-mudahan nanti dirapel gitu ya Pak ya, dari Januari juga. Gimana? Tentang honor, tapi ini honor pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan. Contohnya, bendahara kami di SD umumnya itu adalah dari unsur guru. Ya. Dan itu merupakan tugas tambahan yang tidak ringan. Nah, sementara ini untuk penghonornya kayak sepertinya ada temuan-temuan yang tidak membolehkan itu. Solusinya
B. termasuk bendahara dan operator AKAS. B. Seperti itu Pak. Semua berasal dari unsur guru. Guru. Baik, terima kasih. Kita ya satu-satu. Kita kan oke, berarti tidak ada masukan. Saya harus kalau ada panitia yang menghampiri itu harus kita dulu siap-siap kalau ada masukan gitu. Terkait dengan honorarium tim apapun Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui begini. Pertama, pekerjaan yang masuk ke sekolah Bapak Ibu itu berarti pekerjaan kita yang ada di sekolah. Siapa yang ada di situ yang mengawal, yang memanage? Kepala sekolah. Pertanyaan berikutnya, apakah jenjang SD itu ada apa namanya? Wiyata apa? Bakti, pramu bakti. Kalau SD itu namanya apa? Bukan, pramu sajikan yang makanan. Pramu bakti kalau nggak salah. Bukan. Jadi TU. Kalau SMP itu TU. TU tata usaha. Sebentar makanya saya tanya ini ke kepala sekolah, apakah SD itu di SOP-nya itu ada TU? Berapa untuk SD TU? Aturannya ada satu, di pasal berapa disampaikan SD itu ada TU? Besar kecilnya sekolah di pasal berapa tertulis itu? Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan, berarti Bapak Ibu kalau nanti sebenarnya mengangkat TU punya argumen enggak? Jika itu misalnya ditanya sama pemeriksa, kira-kira punya argumen enggak? Nek enggak punya Bapak Ibu, nek enggak punya, berarti kan SD itu memang yang ada itu adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada di SD. Contohnya SD itu diminta laporan BAP aset, maka jangan dikumpulkan satu orang. Yang ada di SD itu dioptimalkan semua, pekerjaan dibagi habis, jangan ngumpul di satu orang. Ini baru berbicara pekerjaan. Berbicara beban Bapak Ibu, semua itu pasti punya beban, termasuk bendahara. Saya paham. Nah, untuk bendahara khususnya itu ada klausul memang jika bendahara itu dibiayai oleh APBD karena yang mengangkat itu adalah bupati, wali kota, gubernur, itu malah dipersilahkan. Tapi bukan dengan dana BOSP. Loh, ini kan saya baru berbicara ya. Ini saya berbicara itu secara menyeluruh gitu, solusi secara menyeluruh begitu, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi Bapak Ibu, kalau dengan BOSP, BOSP itu adalah untuk biaya operasional satuan pendidikan. Biaya operasional satuan pendidikan. Nah, kalau BOSP untuk biaya operasional satuan pendidikan, Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan kantor, itu Bapak Ibu sudah dibiayai dengan gaji bulanan kita yang masuk ke kita. Bagi yang PNS, bagi yang non PNS, non ASN sudah digaji bulanan honor. Maka Bapak Ibu yang honorer jika masih nanti dibiayai dengan BOS, cara menghitungnya itu adalah berdasarkan beban kerja. Jangan yang sudah lama tetapi hanya ngumpul di satpam diberi 10 juta, yang pekerjaannya banyak dari pagi sampai ketemu pagi lagi, tapi orang baru hanya 5 juta. ASN Bapak Ibu, yang sudah tugas kita berarti gaji kita bulanan itu plus sertifikasi plus TPP. Ada TPP sih?
TPP itu apa namanya? Namanya apa? Tunjangan perbaikan penghasilan atas apa? Kinerja apa? Di sekolah, ya jadi bendahara, jadi petugas aset, jadi guru. Itu tugas pokok, misalnya saya kepala bidang, tetapi masih ada tugas lain PPK, ya berarti tetap saya siap jadi PPK, begitu. Tetapi kalau saya jadi PPK, jadi kepala bidang misalnya, atau kepala dinas misalnya, terus saya diminta ke Kutai Timur, beda lagi. Bapak Ibu guru diundang dinas P3, beda lagi. Bapak Ibu diundang kabupaten lain, beda lagi. Tetapi kalau Bapak Ibu punya ilmu hasil TOT, kemudian mengimbaskan kepada sesama guru, maka ya sudah. Kalau Bapak Ibu tidak kerja di situ, tidak mungkin akan di TOT. Maka sampaikan, semua itu bukan hanya dinilai dari uang, Bapak Ibu. Menekan kami, begitu ya? Bukan menekan, Ya, sebentar Pak. konfirmasi. Iya. Baik. Iya. Yang saya mau tanyakan, ketika ada gerakan seperti seniman masuk sekolah, kalau orang lain bisa dibayar, kalau guru sendiri tidak diperkenankan karena itu bagian dari tupoksinya. Begitu ya Pak ya? Kalau saya membahasakan dari yang Bapak nyatakan itu. Nah, apabila ini umpama saya dengan Ibu Susi tukeran. Ya. Nah, gitu ya. Ya. Ini dalam rangka bagaimana, bukan kok Putri ngotot banget mau ngasih. Tidak apa-apa. Iya, saya kan tanya Pak ya. Iya. Tukeran. Cari solusi. Saya ini umpamanya saya ini seniman di bidang menggambar. Tukaran dengan senimannya Ibu di sana. Kami guru sekaligus seniman Umpamanya bisa enggak gitu ya? Iya. Baik. Begitu, terima kasih Pak. Terima kasih. Siswanya Ibu berapa? Kurang lebih hampir 800. 800. Siswa Ibu berapa? 600. Tukeran siswa kira-kira mau nggak? Ibu mengajar di sana? Nggak mau. Ya. Kalau siswa ya mendaftar di sekolah A, tapi justru diajar oleh guru dari sekolah B, Bapak Ibu yang menjadi orang tua, kira-kira setuju enggak ya? Loh, orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah A itu karena sudah percaya. Jangan dikira loh Ibu. Iya. Ngeyel itu justru yang akan memberi solusi terbaik. Maka saya bukan kemudian bahasanya ngeyelin, enggak. Tetapi ini kita fasilitasi gitu. Jadi nanti kalau ada pemeriksa terus bertanya lagi, Bapak Ibu argumennya itu ya seperti itu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, siswa masuk di sekolah Bapak Ibu, itu orang tuanya sudah percaya bahwa guru yang ada di sekolah Bapak Ibu itu sudah profesional. Maka jangan punya pikiran, dalam pikiran Bapak Ibu, setiap ada kegiatan pinginnya nyari pemateri, ajar sendiri. Loh, siapa yang mengadakan kegiatan di sekolah itu siapa? Sebentar, bukan guru. Program kegiatan yang ada di sekolah itu siapa? Yang merencanakan siapa? Warga sekolah. Di saat merencanakan itu apakah melihat peluang, tantangan, kemampuan dan sebagainya? Mestinya. Tetapi kalau ternyata ini terobosan inovasi bagus, padahal ini diwajibkan, tetapi sekolah belum mampu, langkah berikutnya adalah apa? Peningkatan kompetensi guru.
bukan mencari guru. Kenalan Pak ya. Iya. Kenalan dulu. Siap Bu. Pak, saya Haryati dari SD Negeri 06 Sangkulira. MKKS. Saya kepala sekolah. Iya, kepala sekolah MKKS Ibu. Ya. Enggak. K3S. K3S. Oke. Jadi gini Pak. Sampai K3S saja kedetek Bapak Ibu. Coba, kurang apa Bapak Ibu? Karena Itu baru saya, apalagi pemeriksa Bapak Ibu. Lebih tahu betul gitu sampai di dalamnya. Silakan Ibu. enggak, tadi saya juga akhirnya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri Agustina. Siap. Saya juga setuju dengan tadi apa yang Bapak sampaikan, bahwa ketika orang tua menitipkan anaknya di satu sekolah, itu artinya mereka sangat percaya bahwa guru-guru di sekolah itu mampu membimbing karakter dan lain-lain, pengetahuan dan lain-lain untuk anak. Saya percaya itu. Tetapi Pak, yang kami maksud di sini itu begini. Kadang-kadang mati Bu kalau Tapi gini Pak, kadang-kadang ada seperti ini. Ada contoh gini Pak ya, guru SD itu adalah guru yang paling hebat. Kenapa paling hebat? Dia semua harus bidang studi. Bisa matematika, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa dan lain-lain semuanya. Harus bisa nari, harus punya pengetahuan tentang menyanyi. Padahal tidak semua guru bisa matematika, tidak semua guru bisa bahasa Indonesia yang baik. Itu bisa dibuktikan itu. Nah, apakah tidak mungkin misalnya nih, dalam rangka meningkatkan mutu guru, kami mengira, dan kami tahu ada satu guru di kepala sekolah atau satu guru di sekolah lain yang misalnya dalam rangka peningkatan literasi dia punya kapasitas, gitu Pak, punya kapasitas untuk bisa membimbing guru-guru lain. Guru ya? Iya. Bukan siswa ya? Iya, bukan. Lanjut. Kira-kira bisa nggak? Itu. Bisa dipertanggungjawabkan tidak gitu ya? Iya, gitu. Bisa kan, misalnya seperti punya kapasitas untuk menularkan ilmunya, pengetahuannya tentang literasi, tentang gitu ya? boleh seperti itu ke sekolah yang lain, atau mungkin karena itu terjadi di sekolah saya Pak. Jadi pertanyaan, ketika kami dikunjungi BPK itu menjadi pertanyaan, kok yang jadi narasumbernya ini seperti itu, punya ya? Iya. Kok begitu? Loh Ibu kan PNS, kenapa harus dihonor untuk kegiatan itu? Tapi Pak, sebelum kami melakukan itu, kami kan konsultasi dulu dengan dengan tim verifikator. Apakah ini boleh? Tapi ini dalam kasus untuk bos kinerja ya. Kalau itu jadi catatan sih, nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi gini, artinya kami itu sebenarnya melakukan apa-apa itu juga tidak artinya melakukan aja. Pasti ada kami ngapain kami ngapain melakukan sesuatu yang bisa membahayakan sekolah kami, gitu Pak. Nah jadi kalau kayak tadi boleh tidak? PNS. Kegiatan SDM belum mampu, maka silahkan diadakan peningkatan kompetensi. Itu bisa dipertanggungjawabkan ke gurunya, bukan ke siswanya. Sehingga tidak ada istilah setiap tahun akhirnya, mohon maaf, bahasa kasarnya tukeran tadi. Karena emang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang sudah Bu K3S ini sudah meng-SPJ-kan, walaupun sumber dananya bos kinerja sama, sumber dana apapun sama, tidak ada yang berbeda Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya biar narasumber ini bisa dipertanggungjawabkan? Ya, maka Bapak Ibu, sekolah bersuratnya bukan ke sekolah yang lain yang menurut Bapak Ibu memiliki guru yang profesional di kompetensi tertentu, tetapi Bapak Ibu minta narasumbernya minimal ke dinas pendidikan. Itu kalau terkait dengan pendidikan. Kalau terkait
terkait dengan kepramukaan, maka Bapak Ibu bersuratnya ke Kuaran, Kuarcap, Kuarda. Sehingga dasar untuk memberikan honor adalah surat perintah tugas dari organisasi yang menaungi. Jadi bersuratlah ke organisasi yang menaungi. Itu kami belum melakukan pengembangan kompetensi untuk guru. Bagaimana jika sekolah melakukan kerjasama atau bermitra dengan profesional, Pak? Misalnya bermitra dengan sanggar tari, misalnya untuk melatih tari di sekolah. Ya. Apakah seperti itu? Bahasanya kan masih diperbolehkan terus kan, tapi tidak apa-apa, karena itu yang mewakili. Sebelum kita menjawab, kurikulum yang kita pakai sekarang kurikulum apa namanya? Merdeka. Merdeka ya. Kalau sudah merdeka, tujuan dari merdeka itu apa kira-kira? Bebas dalam apa? Mengembangkan apa? Sekolah apa mengembangkan siswa? Apanya yang dikembangkan? Bakat, minat, karakter. Yang ditanyakan Ibu tadi apa? Ekstra bakat. Berarti apakah sudah terjawab dengan KBN? Ya, ini saya memfasilitasi bukan mengajari. Artinya KBM kita itu sebenarnya harusnya arahnya sudah ke sana, memfasilitasi minat, bakat, kreativitas anak-anak itu harus kita fasilitasi, ya, apapun kondisinya itu harus kita fasilitasi. Memang guru berat Bapak Ibu, sehingga kembali ke ekstra itu berarti dalam rangka mengikuti lomba atas tadi minat, bakat, kreativitas anak ini akan kita lombakan, maka kita bina. Tetapi karena intra, ekstra, dan ko masih tugas kita Bapak Ibu, maka boleh melakukan ekstra dalam rangka mengikuti lomba, dibina boleh, tetapi sesuai kemampuan kita. Sekolah, bila kalau tidak mampu ya tidak usah, maksudnya begitu. Yang jadi perhatian saya di dalam pembicaraan yang terakhir ini adalah mengenai pembagian tugas. Pembagian tugas ya. Nah, tentu dalam hal ini yang menarik tadi Bapak mengatakan bahwa tugas itu dibagi habis. Dari rangkaian tugas-tugas yang ada, kegiatan-kegiatan di sekolah yang tugasnya telah dibagi, yang paling berat itu adalah tugas menjadi bendahara. Jika itu dibagi, maka pos untuk bendahara itu tidak akan ada yang ngambil dan siap. Seiring waktu dengan beredarnya kebijakan yang terakhir itu, sudah beberapa sekolah yang menyampaikan bahwa bendaharanya mau mengundurkan diri. Nah, tentu dalam hal ini dilema sekali bagi kepala sekolah. Karena ya tentu barangkali dengan berdasarkan pengalaman, keterampilan di dalam berbendahara itu dimiliki oleh bendahara itu sendiri. Kepala sekolah mungkin tidak sampai ke sana pemahamannya, pengetahuannya. Maka atas dasar itulah maka tugas tambahan tadi yang sudah dibahas dari awal itu harus ada sedikit harus ada pembeda. Artinya yang kaitannya dengan honor tadi. Ketika pekerjaannya cukup banyak, melebihi dari tugas tupoksinya sebagai guru, dia mengerjakan bagian bendahara yang dinyatakan itu sebagai bentuk tugas yang paling berat. Ketika
anggap saja sebagai yang tadi dalam bentuk honor tadi ditiadakan. Kemudian karena menganggap bahwa tugas sebagai bendahara itu cukup berat, maka para bendahara menyatakan diri, mengundurkan diri. Ada permintaan seperti ini dari beberapa sekolah. Tolong diusulkan ke Dinas Pendidikan untuk dikirimkan, untuk diberikan tenaga bendahara yang independen. Artinya tidak mengambil dari tenaga guru, mengingat tugas fungsinya guru yang beban kerjanya sudah sangat cukup, ditambah lagi dengan bendahara, sedangkan honornya tidak ada, padahal guru-guru lain tidak mengerjakan itu, sama saja statusnya. Nah seperti itu, maka untuk hal ini tolong diberikan solusi bagi kami sehingga sekolah kami tetap kondusif, memiliki bendahara yang dapat mendampingi kepala sekolah menyelesaikan laporan keuangannya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Kutai Timur sama dengan daerah lain, kondisinya sama. Saya hanya akan bercerita di daerah lain, bukan teori. Saya menceritakan daerah lain. Kalau masalah hasil penelitian, memang ada hasil penelitian. Kemudian itu bisa menjadi dasar di saat menyampaikan pengalaman. Bukan pembicaraan Darno begitu, tapi atas hasil penelitian dan dipraktekkan di daerah lain. Bapak Ibu, mohon izin, saya berbicara terkait dengan beban bendahara tidak langsung ke sana, tetapi saya mulai dari pada Juknis Pos setiap tahun itu pasti ada kata akuntabel, transparan, efektif, efisien. Kalimat itu, kata itu sebenarnya dalam rangka untuk meringankan beban. Sebenarnya beban siapa? Ya semua. Ya kepala sekolah, ya bendahara, ya personil di sekolah. Maka Bapak Ibu, di saat mengimplementasikan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, maka dalam menyusun, mengelola BOSP, ini dari hati yang paling dalam Bapak. Bukan hanya itu teori, tapi sudah ada yang mempraktekkan. Semua personil sekolah itu wajib terlibat. Maksudnya begini, jangan dikira guru-guru yang tidak menjadi bendahara itu dalam hatinya jika ditanya oleh pemeriksa, saya akan mengatakan tidak tahu. Apakah di sekolah Bapak Ibu ada bos? Tidak, Pak. Apakah Bapak Ibu kebutuhannya untuk mengajar dipenuhi? Tidak, Pak. Dalam hatinya. Dan terus bos saat ini ya yang tahu hanya bendahara dan kepala sekolah, tapi bukan di Kutai Timur. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka perencanaan uang yang masuk ke sekolah pastikan sudah melibatkan semua guru. Wali kelas 1, kebutuhannya apa saja, diminta untuk menganggarkan, merencanakan. Kelas 2 sampai kelas 6. Kalau ada cleaning service yang merencanakan kebutuhan kebersihan bukan bendahara, tetapi cleaning service. Pertanyaan berikutnya, yang tahu merencanakan, yang tahu kode rekening itu adalah bendahara. Maka Bapak Ibu, silakan dianggarkan dalam rangka menyusun RKS itu, diadakanlah kegiatan. Di saat menyusun itu, di saat menyusun RKS, anggarkan untuk
rapat, bukan untuk honor. Rapat. Kemudian rapat itu berarti siapa narasumbernya? Kepala sekolah kalau mampu, kalau tidak mampu boleh nggak kepala sekolah mendispo, bukan mewakilkan, mendispo. Ada perbedaan dispo dengan wakil? Kalau wakil itu ya wakilnya kepala sekolah. Kalau dispo berarti yang berbicara itu atas nama kepala sekolah. Itu yang tolong dibedakan Bapak Ibu. Maka kalau kepala sekolah mohon maaf kompetensinya belum sampai di situ, yang bicara adalah yang memiliki kompetensi, maka dispo kepala sekolah ke bendara tolong dibimbing. Teman-teman dibimbing untuk membuat RKS. Mau rapat berapa kali tidak ada batasan di Juknis. SP itu selama kita ikut bendara dan kepala sekolah selama ini, dari sekian dengan jumlah murid akan keluarlah sekian dana dalam per tahun, itu ada disisihkan oleh pemerintah pusat buat biayai tenaga kepegawaian, tenaga pegawai, tidak lebih dari 20% dulu Pak. Nah itulah yang digunakan teman-teman di sekolah. Penyebaran pegawai tidak cukup, kekurangan guru dan sebagainya, inilah yang mereka ambil. Honornya 20% loh Pak. Kita tidak berbicara tentang yang kegiatan kita. Ada yang 20% di sisi pemerintah, tidak boleh lebih dari 20% untuk membayar pegawai, kesejahteraan pegawai gitu Pak. Nah sementara ini keluar 2023-24 terakhir, setelah tes beberapa kali ada kuota yang P3 Pak ya, aturan pemerintah ada kuota, ada penyesuaian. 2023 tadi ada diadakan tes yang honor-honor ikut teman di luar daripada yang lulus sudah kuota penyesuaian, tapi passing grade Pak. Setelah lulus passing grade, yang honor di sekolah tidak masuk passing grade, mereka tidak lulus. Nah, mereka sudah terdaftar di Davodik, sudah di atas 2 tahun non-honor. Nah, kalau UNPTK belum tentu ada semua. Dan ini boleh dibayarkan. Nah, sementara ada aturan pemerintah setelah kita, pemerintah Indonesia, ASN itu cuma 2, PNS dengan P3K, tidak boleh lagi mengangkat pegawai. Nah, yang ditanyakan teman-teman, termasuk Pak Rustam dari kemarin itu, bagaimana kondisi guru yang ada? Nih yang tadi nih, guru-guru yang ada, yang tidak boleh lagi diambil dari Bu SP yang tadinya dikasih 500, ada insentif dari pemerintah dari 1,7 sekarang 2024 kemarin naik 2,7 TPP-nya Pak. Oke, dari sekolah cuma dianggar ke 500, ada 700 tergantung banyaknya siswa. Nah, gitu ya. Ya, nah sekarang itu tidak boleh lagi menggunakan yang 20% untuk teman-teman ini. Yang tadi guru honor tadi. Bisa nggak kalau dipakai untuk itu? Iya. Itu maksudnya Pak. Sudah saya tangkap Bapak Ibu. Tetapi sebelum ke situ, 20% saya mohon maaf, kok yang ditanya itu tapi nggak langsung ke situ gitu ya? Biar kita itu secara utuh gitu. Bapak Ibu, yang sekarang maksimal honor itu berapa saat ini? Juknis yang ada berapa? 50%. Bapak Ibu, 50% bukan hanya 20%, 50%. Tetapi Bapak Ibu, 50% untuk belanja pegawai, pembayaran honor itu sebenarnya bukan hanya untuk teman-teman honorer, termasuk Bapak Ibu honor kegiatan. Apa itu honor kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan? Narasumber. Bapak Ibu, membayar narasumber itu juga komponen dari itu. Maka bahasanya maksimal Bapak Ibu. Nah, kalau bahasanya maksimal, maka Bapak Ibu tanpa honor pun boleh. Kan bahasanya begitu. Nah, kita kembali ke yang ditanyakan Bapak. Baik, yang sudah lolos masuk database, itulah yang akan dikelola oleh APBD. Gitu ya. Tetapi yang tidak lolos, maka itulah yang ditanyakan oleh Bapak. Bagaimana kalau dihonori dengan BOSP? Pertanyaan saya, yang tidak lolos ini tadi disampaikan dapat TPP, gitu ya, 2,7. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, UMK di Kutai Timur itu berapa?
1 bulan 2,9 sudah dibayar oleh daerah 2,7, berarti selisih 2. Maka Bapak Ibu tolong tanyakan ke daerah, dengan daerah sudah membiayai UMK kurang 200, itu boleh nggak dicukupi dengan BOSP? Kalau daerah tidak memperbolehkan, jangan lakukan. Tapi kalau daerah silahkan, dengan ada regulasi, maka silahkan Bapak Ibu. Jadi kami minta hari ini, apakah karena dari dinas mengatakan dari Pemkot, tunggu hasil pertemuan nanti. Pertemuan hari ini. Baik. Saya nanti kalau kita sampaikan apakah boleh dibayarkan melalui dana BOS. Itu intinya Pak. Baik, Bapak Ibu, ternyata TPP antara yang daerah A, B, C, D, E ada klasifikasi, ya. Maka kemudian berarti kan standar harga itu per daerah juga berbeda, berarti menurut saya, ya kan? Maka Bapak Ibu, sekali lagi, perencanaan kita itu tidak bisa kemudian disamaratakan se-Indonesia, tidak bisa. Maka kemudian ada standar harga daerah namanya SHBC, Bapak Ibu. Nah, yang membuat SHBC itu adalah Dinas Pendidikan beserta bagian aset Bapak Ibu daerah yang ada di kabupaten. Nah, termasuk pembayaran honorer itu kan masuk di standar harga, masuk di kebijakan kabupaten Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, bukan hari ini saya penentu boleh atau tidaknya. Mohon maaf, saya tidak bisa kemudian meninggalkan daerah, karena yang punya kewenangan itu adalah daerah. Secara umum, Bapak Ibu, aturan secara umum saat ini untuk honor maksimal 50% secara umum. Juknis BOSP mengatakan seperti ini. Tetapi itu tahun 2023 ada aturan baru, maka kemudian ditangkap oleh daerah dan daerah baru berproses, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya, mohon maaf nih, ngotot, nggak punya dana cadangan misalnya, ngotot Bapak Ibu, mau membayarkan sesuai regulasi yang ada, memang masih terlindungi, karena memang masih berlaku, belum ada yang baru, masih terlindungi Bapak Ibu. Tapi nanti kalau ada aturan baru yang memang sudah tidak dibenarkan, apalagi sudah difasilitasi oleh dinas, maka ini dikembalikan harus, maka merubah BKU. Bapak Ibu tinggal memilih, silakan, gitu ya. Tapi ikuti aturan dari Dinas Pendidikan, karena yang mengambil kebijakan bukan saya, tetapi Dinas Pendidikan. Dalam hal ini kepala dinas, Bapak Ibu. Kemarin beliau sudah menyampaikan di depan, untuk honorer yang lolos masuk database itu dalam proses penghitungan. Penghitungannya mau seperti apa saya tidak tahu, Bapak Ibu, karena di luar kewenangan saya. Sebagai penanggung jawab keuangan, ingin memanusiakan. Bukan Pak. Yang bendahara itu ada dulu dapat bisa diambil, bisa dimuatkan item itu sebagai tugas tambahan, mendapat sebagai tambahan. Dulu di BOSP itu penanggung jawab kepala sekolah dapat 423.000, maksudnya ini nah. Betul. Bendahara dapat lagi 400.000 per bulan atau per kegiatan. Baik. 2 kali cair berarti 800.000. Sekarang dia guru mengajar seperti teman-teman sesuai dengan jam, ditambahlah dengan pengelola pesta. Itu sekarang dibuang, boleh nggak ketemu ini? Maksudnya kan? Iya, Bapak Ibu. Tapi saya boleh nggak sebelum menjawab tanya dulu? Boleh kan? Oke. Boleh kan? Saya kemudian tidak bisa menangkap apa yang ditanyakan Ibu, tidak. Tetapi untuk memastikan aja, Bapak Ibu, ya, memastikan aja. TPP untuk guru itu, Bapak Ibu, perlu diketahui.
Di samping TPP apakah ada sertifikasi? Berikutnya pertanyaannya, apakah TPP untuk guru itu semua guru se-Indonesia dapat TPP? Itu ya, clear. TPP tidak semua guru se-Indonesia dapat, tergantung daerah masing. Oke, kalau daerah Kutai Timur masih kekurangan guru, Bapak Ibu, mungkin terobosannya sementara ini dengan TPP itu. Sehingga Bapak Ibu, untuk tambahan perintilan ASN mohon diikhlaskan. TPP sebentar. Kalau kepala sekolah ikhlas saja Pak, tapi bendahara ini kasihan, sama statusnya dengan teman-teman. Apa? TPP. TPP dinaikkan itu baru 2 tahun ya? 2 atau 3? 2 tahun, 3 tahunan lah. Ya, baru ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, terkait sebenarnya honor perintilan terhadap ASN tidak dibenarkan itu memang baru sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kalau tahun ini baru diberlakukan di Kutai Timur, itu berarti sebenarnya bersyukur Bapak Ibu. Karena baru tahun ini Bapak Ibu. Harus keluar uang, kayaknya memang nggak akan selesai. TPP mau dinaikkan berapapun nggak akan menjadi solusi. Nggak akan menjadi solusi. Padahal sebenarnya itu adalah tambahan penghasilan atas kinerja Bapak Ibu sebenarnya. Maka biar pekerjaannya merata Ibu, caranya adalah tolong semua personil sekolah libatkan. Nah, yang seteruk ya Pak ya. Kalau seteruk Bapak Ibu kan sudah dibebas tugaskan, ya berarti tinggal pensiun biar diganti. Kan kalau tidak sekian lama tidak sembuh gitu ya, cacat kan ada ketentuan lebih lanjut terkait kepegawaian. Kalau masa mohon maaf sudah dewasa, karena kalau tua itu pensiun Bapak Ibu. Tapi kalau usia 54 berarti kan masih 2 tahun, itu belum tua, baru dewasa. Karena belum pensiun Bapak Ibu. Iya Pak, jadi oke, enggak apa-apa, nanti kita bergantian, saya bilang begitu. Nah nanti tahun depan ini ya, mau ditangkap kita ke KPK katanya lagi. Nah, kan nggak tahu. Kenapa harus tangkap KPK? Pertanyaannya kenapa harus tangkap KPK? Mau bendahara tidak membuat SPJ? Ya enggak? Betul ya? Yang membuat PIC Bapak Ibu. PIC. Ada begitu Pak, jadi kita sini nggak ada PIC, yang ada kepala sekolah. Maka memang yang membuat PIC bukan guru, tetapi yang membuat PIC adalah kepala sekolah. Mau ada PIC atau tidak di sekolah itu yang membuat adalah kepala sekolah. Silakan. Bapaknya mau menyampaikan terkait dengan kemampuan. Coba tanyakan kepada sekolah yang mengirim. Yang mengirim tadi kan berarti memfasilitasi. Ya berarti itu bisa dipakai untuk panitia studi. Kan sekolah ada yang mengirim silakan. Iya. Pelatih di sekolah. Pelatih pada saat anak itu dikirim. Pembinaan di sekolah. Atau di mana? Pendamping waktu lomba. Oh, pendamping waktu lomba itu apakah harus melatih? Kan enggak, hanya pendampingi saja, Win. Tapi lebih bagusnya Pak pelatihnya bagus jadi pendamping. Untuk apa? Ya kesempurnaan nanti sebelum menghadapi perlombaan. Oh, begitu. Ya.
Kalau sudah sampai di sana saya nggak bisa berbicara. Saya hanya bisa berbicara bahwa guru itu sudah orang yang paling profesional di sekolah. Ya, Itu jelas orang yang profesional, paling tidak pelatih yang mumpuni. Kalau misalnya, mohon maaf ini, dengan terpaksa mau melaksanakan dengan model itu, kemudian tidak ada anggaran, kira-kira yang mau membayar siapa? Pertanyaan berikutnya. Berarti kan ada iuran. Kalau bapak ibu itu melegalkan iuran, jelas bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Maka persilahkan. Tetapi saya hanya membaca juknisnya bahwa iuran itu tidak diperbolehkan. Karena kalau misalnya dianggarkan di salah satu sekolah untuk membiayai narasumber misalnya atau juri, sedangkan sekolah lain tidak menganggarkan, padahal itu untuk bersama-sama. Kalau Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan, ya kami persilahkan. Karena di sini saya bukan pemeriksa, tetapi menyiapkan kita semua siap untuk diperiksa. Kan arahnya di sana, Bu, bukan yang lain. Bukan yang lain. Sekali lagi, kalau kita sudah satu bahasa nanti enak. Nah, sehingga kalau memang anggaran itu tidak ada support dari luar yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pelaksanaannya sesuai dengan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya kan, nanti kita sendiri ya akan bertanggungjawabkan, betul. Iya, bukan yang lain. Maka kalau ini terkait karate misalnya, kita nggak mampu, gitu. Ya sesuai kemampuan kita. Jadi di sini saya singkat saja, karena tiba-tiba disuruh maju, hanya satu yang kami bisa untuk surga. Karena di sini kan teman-teman sudah tahu, peraturan Bapak sudah melakukan tahun anggaran 2025. Jadi teman-teman baca di halaman 12, 14, 15 terkait larangan itu ternyata di peraturan Bapak dibolehkan. Contohnya honorarium bendahara boleh tergantung dari harga atau standar harga atau dana yang dikelola oleh sekolah. Itu ada honor guru pengajar, ada dari luar maupun dari dalam. Nanti Bapak Ibu bisa baca di halaman 12, 14 dan 15. Di halaman 15 juga terkait dengan larangan atau semua di halaman 12, 14, 15 ASN dilarang. Sementara di Pergub tidak ada tertulis ASN, hanya tertulis honorarium. Jadi itu mungkin perlu kita pertimbangkan. Jadi kesimpulannya, kami memohon kepada Dinas Pendidikan untuk membuat surat yang sah terkait larangan-larangan itu. Jadi pada saat kami nanti kembali ke kecamatan kami menyampaikan ke guru atau ke teman-teman di kecamatan kami ada dasar. Jadi dilarang dan sudah ditandatangani. Jadi hanya kami meminta Dinas Pendidikan membuatkan surat resmi terkait larangan-larangan tersebut. Kalau Dinas sudah mengeluarkan, otomatis kami di sekolah tidak akan menjadi masalah dan tidak akan mempermasalahkan terkait larangan untuk honor sekolah, terkait untuk honor bendahara, honor petugas dapodik, kemudian pelatih ekstrakurikuler. Jadi kalau dilarang dan ditandatangani, maka kami punya dasar untuk menyampaikan. Jadi tidak ada lagi istilah kita sering berbicara sendiri bahwa ini boleh tidak. Jadi mohon ini perpu seperti tadi kata pemateri sebenarnya kan peraturan daerah. Ini sudah keluar standar harga di tahun anggaran
2025 yang diangkat oleh Bupati Kutai Timur nomor 15 tahun 2024. Itu mohon dipertimbangkan. Itu kalau bisa nanti di grup di share surat dari Dinas Pendidikan terkait larangan itu, maka akan kami hubungi dengan tahap yang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh. Baik, sekali lagi beri perkenalkan untuk Bapak Rustam yang telah menyampaikan sebuah closing statement dari program peserta pidana pada sore hari ini. Namun sebelumnya kami harus sejenak. Belum. Oh belum. Saya masih bersama kita. Saya ucapkan terima kasih itu yang pertama. Yang kedua terima kasih juga atas perantara Pak Haris saya diperkenankan belajar bersama dengan Bapak Ibu di Kutai Timur. Kemudian terlebih kepada tim dari Nusantara NSCI yang kemarin sudah memfasilitasi saya juga. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih. Terlebih kepada panitia semuanya yang hari ini memfasilitasi kita semuanya di kegiatannya. Dan mohon izin yang saya belum bahas dari awal sampai akhir adalah pengawas, karena saya jujur tidak tahu bahwa di ruangan ini ada pengawas. Sehingga yang pertama saya mohon maaf jika saya berbicara kurang etis di hadapan Bapak Ibu pengawas, karena saya juga tidak tahu. Maka kalau ada kesalahan mohon maaf. Kalau dengan Bapak Ibu kepala sekolah sudah setiap saat saya minta maaf. Terakhir Bapak Ibu, karena materi sudah banyak yang saya sampaikan, hanya saya terakhir ini menyampaikan bahwa hidup adalah pilihan. Oleh karena itu Bapak Ibu mau mengikuti yang mana, pada prinsipnya saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu. Yang jelas perpu terkait dengan juknis APBD itu memang untuk APBD. Kemudian untuk BOSP yang dari kabupaten itu adalah terkait dengan standar harganya. Tetapi juknisnya tetap menggunakan juknis Permendikbud nomor 63 tahun 2022 dan 2023. Nanti kalau ada pergub lagi maka menggunakan peraturan lagi, maka menggunakan peraturan yang terbaru. Namun demikian, jika ada sesuatu hal nanti yang perlu didiskusikan, maka saya siap membuka lebar-lebar ruang diskusi beserta dengan Dinas Pendidikan. Nomor telepon sudah saya sampaikan, tetapi itu dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi, karena saya manusia makhluk sosial. Kalau kegiatan, kalau pekerjaan, Bapak Ibu punya orang tua di Dinas Pendidikan. Jadi jangan membahas pekerjaan kalau menghubungi saya. Tidak ya. Tapi kalau pun ternyata kok akhirnya ke sana dalam sisi komunikasi, pasti tetap akan kita balas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap di lain waktu kita masih dipertemukan. Tetapi harapan saya kalaupun tidak, berarti proses ini berhasil Bapak Ibu. Dan ending terakhir Bu Kasih perlu kami sampaikan, workshop ini bukan hanya workshop biasa, karena target saya atas instruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, semua sekolah selesai pelatihan ini siap menawarkan diri untuk diperiksa. Jadi kalau tahun ini ada target sampling 20 sekolah ditawarkan ke sekolah, maka semua sekolah mengatakan siap untuk diperiksa. Muatan ini ya. Udahlah bro.
tadi kau tembak. Jalan ini enggak iya deh. Masa? Innova tadi. Ya, jangan hari. Nanti kalian tak pernah hari orang.